Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gandung Adi Prabowo, Mita Rosa, dan Nabi Nugroho akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai domain skill bagian observing, questioning, dan experimenting. Selanjutnya domain skill. 1. Pengertian observing. Observing atau mengamati mempunyai arti melihat dan memperhatikan sesuatu dengan teliti atau memperhatikan dan mengawasi sesuatu dengan seksama. Kemampuan memilih atau mendeskripsikan dan menyadari adanya persamaan dan perbedaan antara sesuatu. Selanjutnya yang perlu diobservasi yaitu 1. Tingkah laku verbal, komunikasi verbal. 2. Tingkah laku nonverbal, komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa verbal merupakan sarana untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan maksud tujuan. Menurut Larry Barker, bahasa mempunyai 3 fungsi yaitu penanaman, interaksi, dan transmisi informasi. Aspek dalam komunikasi verbal yaitu perbendaharaan kata-kata, kecepatan intonasi suara, humor, waktu yang tepat dan singkat. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pesan yang disampaikan dalam komunikasi dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata. Bentuk komunikasi nonverbal: 1. Bahasa tubuh, 2. Tanda, 3. Warna, 4. Objek, 5. Tindakan. Domain skill 2. Questioning. Tahu pengertian, kemampuan menempatkan diri dalam keadaan yang akan terjadi baik jasmani, dalam kurung perbuatan atau rohani emosi, mengajukan pertanyaan dengan baik agar mengajar yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya guru tidak berhasil menggunakan teknik bertanya yang efektif. Keterampilan bertanya menjadi penting jika dihubungkan dengan pendapat yang mengaitkan berpikir itu sendiri adalah bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari seseorang yang terkenal. Respons yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal seperti stimulus efektif yang menolong kemampuan berpikir. Komponen-komponen dalam keterampilan bertanya. 1. Keterampilan bertanya dasar. A. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. B. Pemberian acuan supaya siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. C. Pemusatan ke arah jawaban yang diminta. D. Pemberian tuntunan. 2. Keterampilan bertanya lanjutan. 1. Perubahan tuntunan tingkat kognitif pertanyaan. 2. Keterampilan mendorong terjadinya interaksi antar peserta didik. 3. Melacak untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Selanjutnya, domain skill bagian experimenting. Pengertian, kemampuan melakukan sesuai contoh, meniru gerakan, dan lain-lain. Mengumpulkan informasi atau mencoba dapat melatih siswa mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Terdapat beberapa hal yang dapat mengaktifkan pembelajaran secara nyata dengan menggunakan kegiatan mencoba, yaitu dengan menentukan tema atau topik yang sesuai, mempelajari cara-cara dasar yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan, mempelajari dasar teoritis yang relevan, melakukan dan mengamati percobaan, mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis dan menyajikan data, menarik kesimpulan atas hasil percobaan, dan membuat laporan serta mengkomunikasikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.